Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Syafizal Radian di React Native ID Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang loader pada React Native, yaitu skeleton. Bagi yang sudah penasaran, yuk let's play! Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjut membuat skeleton, sekarang ayo kita refresh kembali, apa itu skeleton? Oke teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu loader spinner yang biasanya kita lihat pada suatu website seperti ini. Nah, jadi saat kita membuka suatu website, sebelum website itu tampil, maka akan muncul loader. Itu seperti spinner, dia akan berputar-putar sampai konten pada website itu ready, maka dia akan berputar-putar terus. Nah, loader ini berfungsi agar customer atau user itu bisa mengetahui bahwa page itu belum siap. Jadi kita disuruh menunggu seperti itu. Dan sesaat setelah page itu sudah ready, maka akan muncul gambar. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi dia awalnya dia putar-putar dulu, berputar-putar. Setelah siap, dia akan muncul konten yang diinginkan. Nah, sedangkan pada React Native itu tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena React Native itu kembali lagi ke dasar pada React Native. React Native itu memiliki komponen-komponen. Dalam satu page, dia memiliki beberapa komponen. Seperti kita lihat di desain React Native ini bisa dilihat bahwa dalam satu page ini, misalnya yang home dari page ini, bisa kita lihat dia ada beberapa komponen, seperti ada search bar, terus ada menu, terus di bawah sini juga ada beberapa menu popular place di sini. Nah, sedangkan di React Native, komponen-komponen tersebut akan muncul itu berbeda-beda antar satu komponen dengan komponen yang lain. Misal, menu ini, jika dia misalnya meload suatu gambar atau icon pada masing-masing menu ini, itu bisa berbeda dengan saat dia meload picture-picture di bawah ini. Jadi dia tidak sama. Nah, bisa jadi menu yang di atas ini dia ready lebih dulu daripada picture-picture yang di bawah. Nah, jika kita membuat loader seperti di website, itu sebenarnya bisa untuk di React Native. Tetapi akan terasa lebih lama user itu menunggu karena dia harus menunggu seluruh komponen tersebut benar-benar ready, maka loader tersebut akan hilang. Sama seperti halaman yang kedua ini misalnya. Di sini kita lihat saat kita ingin memesan sebuah flight misalnya. Nah, di atas ini ada beberapa text input atau beberapa menu yang bisa kita pilih, dan di bawah juga ada beberapa rekomendasi penerbangan. Di masing-masing komponen ini dia bisa jadi munculnya tidak bersamaan. Jadi seperti itu. Karena basic dari React Native itu adalah dalam satu page, kembali lagi saya ingatkan, dalam satu page dia itu bisa terdiri dari beberapa komponen. Dan untuk mengimprove kecepatan dari user experience, jika kita ingin menggunakan loader itu bisa, tapi dia terasa lebih lama karena harus benar-benar menunggu satu page itu benar-benar selesai. Nah, jika kita ingin mengimprove user experience-nya, jadi kita akan menampilkan terlebih dahulu apa komponen yang sudah ready itu bisa menggunakan skeleton. Apa itu skeleton? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa skeleton itu tampilannya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah banyak melihat gitu ya, di website ada, tapi kalau di aplikasi rata-rata semua sudah menggunakan skeleton seperti ini. Dan beda dengan loader, bisa dilihat bahwa loader itu semua halamannya bisa jadi kosong, cuman ada spinner seperti ini. Dia berputar-putar terus sampai seluruh halaman itu benar-benar siap. Nah, sedangkan skeleton dia seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat dia ada skeleton berupa lingkaran, berupa kotak, teks segala macam. Nah, di sini nanti dia akan benar-benar bisa menyesuaikan. Misalnya teksnya muncul terlebih dahulu. Jadi dia begitu saat loader, nanti teks-teks ini akan muncul terlebih dahulu, baru kemudian menyusul picture-nya. Nah, di sini fungsi skeleton adalah yang pertama, user akan tahu bahwa saat ini kita sedang menunggu page itu terload. Jadi kita disuruh menunggu. Itu yang pertama. Jadi fungsinya sama seperti spinner, bahwa kita harus menunggu.
Yang kedua, skeleton bisa meningkatkan user experience. Jadi komponen apa yang bisa siap atau ready untuk muncul, dia akan dimunculkan terlebih dahulu dan kemudian menyusul komponen-komponen lainnya yang lebih lama, karena setiap komponen itu akan berbeda-beda kecepatan loadingnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini adalah tampilan dari skeleton. Berbeda dengan spinner dia animasinya dia akan berputar-putar, sedangkan skeleton dia seperti berdenyut seperti ini. Jadi dia ada warna, terus ada yang warna putih lewat gitu di sini. Sama ini ada lingkaran, ini ada kotak, ada teks. Jadi view-nya bisa kita tentukan, bisa kita define seperti yang kita inginkan. Tapi dia akan berwarna seperti ini. Dia rata-rata berwarna abu-abu dan ada warna putih yang berdenyut seperti ini. Oke, ini kita bandingkan perbedaan antara spinner dan skeleton. Nah, bisa dilihat di sini, kalau loader dia semua akan blank kecuali ada spinner. Nah, sedangkan skeleton dia ada view-nya. Ada view, ada kotak, ada teks, lingkaran, dan dia bisa menyesuaikan dengan desain yang ada pada page tersebut. Oke, di sini sudah kita lihat. Di sini adalah simulasinya. Jadi saat kita membuat suatu page, seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi pertama, saat user membuka satu page baru, dia akan menampilkan seperti ini. Jadi dia ada kotak-kotak berdenyut seperti ini, dan menandakan bahwa kita harus menunggu data-data tersebut akan ready. Dan yang kedua, fungsi kedua, yaitu dia bisa menampilkan komponen mana yang akan siap terlebih dahulu. Di sini Facebook load data ini dia sudah ready, sedangkan teman-temannya belum. Nah, di sini, dia muncul picture ini terlebih dahulu, kemudian teksnya, sedangkan yang lain belum. Nah, di sini akan meningkatkan kecepatan lah. Jadi bisa meningkatkan user experience dari pelanggan bahwa kita nggak perlu menunggu seluruh page ini selesai. Jadi kita bisa melihat atau menampilkan komponen apa yang ready terlebih dahulu. Di sini bisa meningkatkan user experience. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah mengerti apa itu skeleton dan apa itu perbedaan antara skeleton dengan spinner, dan juga apa sih benefit-benefit dari skeleton. Oke, sekarang kita akan mulai praktik menggunakan skeleton. Di sini saya sudah memiliki sebuah aplikasi. Nah, saya sudah punya aplikasi news. Di sini saya menggunakan API news dari newsapi.org. Di sini saya menggunakan newsapi.org. Nah, coba saya close. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini saya menggunakan Axios untuk get dari API tersebut. Dan di sini saya berikan set timeout, saya kasih delay 3 second. Jadi di sini teman-teman bisa mensimulasikan, karena saat kita meload atau get API itu pasti ada loading time-nya. Nah, kita akan mengisi loading time tersebut dengan skeleton. Di sini saya buat 3 second karena data API ini sangat kecil, jadi dia cepat. Nah, agar teman-teman kelihatan bentuk skeletonnya, saya buat 3 second. Oke, teman-teman bisa kita lihat di sini saat saya buka. Nah, di sini beritanya belum muncul. 1, 2, 3. Nah, baru dia muncul. Nah, anggap saja 3 second tersebut adalah waktu yang dibutuhkan page itu untuk menampilkan data-data dari API. Oke. Nah, nanti di sini kita akan mengisi bagaimana sih caranya mengisi 3 second itu agar terisi dengan skeleton. Oke. Kembali lagi saya simulasikan. Jika kita tidak menggunakan skeleton, user akan bingung. Misalnya kita saat user buka, coba kita lihat. Nah, user bingung ini. Ini kok kosong halamannya nih. Ini sedang apa? Gangguan jaringan atau apa? Nah, itulah fungsi dari skeleton yang pertama. Jadi user tahu bahwa user harus menunggu page itu terload dengan sempurna. Kalau kosong, user bisa jadi bingung. Apakah
aplikasinya error atau jaringannya error, jadi user tidak tahu. Itu adalah fungsi dari skeleton atau loader yang pertama. Oke, sekarang kita kembali lagi ke npm. Nah, di sini saya di npm.js.com sudah banyak sebenarnya library yang mensupport untuk skeleton. Coba kita ketik React Native skeleton. Oke, coba saya pilih yang popularitinya paling tinggi. Nah, di sini ada React Native skeleton placeholder. Oke, di sini bisa kita lihat skeleton placeholder seperti ini. Ini contohnya. Jadi sama, dia ada kotak, ada lingkaran. Jadi view-view ini bisa kita tentukan sesuai dengan desain yang ingin kita buat. Dan di sini dia bisa berdenyut. Di sini biasanya bisa disetting animasinya seperti apa. Oke, kita ikuti cara instalasinya. Coba kita install dulu. Karena di sini saya menggunakan npm, saya tinggal copy yang npm. Kemudian saya copas di sini. Oke, kita tunggu teman-teman untuk instalasi. 2000 years later. Oke teman-teman, sudah selesai instalasi. Sekarang coba kita kemudian kita ikuti langkah kedua. Kita install React Native skeleton placeholder. Oke, kita install. 2000 years later. Coba kita kembali ke codingan kita di home screen. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini saya menggunakan .map karena datanya berupa array. Dari news API ini dia ada array sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Jadi ada 20 array dan saya menggunakan data.map. Nah, di sini saya menggunakan jika data itu ada, maka kita akan mem-map satu-satu dengan view seperti ini. Oke, bagaimana kita mengisinya dengan skeleton? Nah, di sini coba kita buat kondisional. Jadi kita tanya dulu apakah datanya ada gitu ya. Jika ada, maka kita akan menampilkan data ini. Nah, jika tidak ada, nah di sini kita akan bermain dengan skeleton. Coba ini kita isi dulu dengan teks misalnya ya. Teksnya kita isi dengan loading. Nah, seperti ini. Nah, sekali lagi saya jelaskan, di sini saya membuat kondisional. Apakah data itu ada? Jika ada, saya akan menampilkan dengan view seperti ini. Sedangkan jika tidak ada, maka saya akan menampilkan teks loading. Oke, sekarang kita coba. Kita tutup aplikasinya. Kemudian kita buka lagi. Kita buka. Nah, di sini sudah muncul loading. Loading setelah 3 second dia akan muncul. Nah, sebenarnya di sini konsep loader atau skeleton sudah berfungsi di sini. Bedanya, kita hanya menampilkan teks loading. Kalau kita menampilkan hanya berupa loading, teks loading, maka UI-nya itu akan jelek, hanya menampilkan loading. Nah, itulah fungsi kita akan membuat skeleton di sini. Jadi kita akan merubah teks loading ini menjadi skeleton. Kita kembali lagi ke panduannya di sini. Nah, di sini kita import skeleton placeholder. Kita import. Kemudian kita coba di sini, kita copas semua. Dan kita taruh di text loading tadi. Coba kita save. Oke, sekarang kita coba buka kembali apakah skeletonnya sudah muncul. Jika kita berhasil, kita akan melihat seperti ini. Nah, di sini ada lingkaran dan teks dengan warna abu-abu dan berdenyut. Nah, di sini coba saya buat lebih lama biar teman-teman lebih bisa melihat. Dari 3 second kita buat 10 second.
Jadi teman-teman bisa melihat apakah skeletonnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, coba kita kembali lagi ke dokumennya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita ada dua cara untuk menggunakan package ini, yaitu dengan skeleton placeholder.item seperti ini, atau bisa juga menggunakan view. Nah, karena teman-teman bisa terbiasa menggunakan view, coba kita menggunakan view. Kita coba copas di sini. Kita copas semua di sini. Oke. Coba kita ulang kembali menggunakan view. Oke, sudah sukses di sini. Bisa kita lihat, kita sudah ada lingkaran dan teks di sebelah kanannya. Oke, misalnya kita ingin membuat seperti image ini, kita tinggal sesuaikan. Di sini saya buat image-nya itu adalah, di sini ada width 100, height 100, dan border radius 10. Kita samakan saja dengan skeletonnya. Misalnya kita buat 100, height-nya juga 100, border radiusnya 10. Oke. Dan kemudian kita buat view-nya, marginnya 10. View di sini kita buat margin 10. Oke, coba kita lihat kembali. Nah, oke, di sini sudah persis, sudah sama. Di sini ada image yang di sebelah kiri seperti konten dari News API tadi, dan di sebelah kanannya ada teksnya. Di sini teman-teman bisa sesuaikan stylenya sesuai dengan konten yang ingin kita buat. Oke, nah di sini sudah ada image, ada teksnya. Nah, sekarang kita tinggal rapi-rapikan aja. Misalnya, ini kita matikan dulu line itemsnya, center. Nah, ini adalah image, dan ini adalah view dari teks di sebelah kanannya. Tadi bisa kita lihat ada dua teks, atas dan bawah. Nah, di sini bisa ada dua view juga, atas dan bawah. Nah, ini bisa teman-teman rubah juga width-nya. Misalnya kita ingin width-nya kita buat width setengah kali 0,5. Jadi lebarnya teks skeleton tadi setengah dari layar. Ini bisa. Coba kita buat. Nah, di sini teman-teman. Di sini lebarnya adalah setengah dari layar. Nah, kita tinggal copas lagi karena kalau satu mungkin kelihatan kurang gitu ya. Di sini kita buat beberapa view, misalnya kita buat 3. 1, 2, 3. Oke. Coba kita buka lagi. Nah, di sini ada 3. Jadi sudah sesuai, ada picture, di kanannya ada teks. Dan setelah 10 second, maka akan muncul konten dari API tadi. Nah, oke teman-teman, cukup mudah bukan caranya? Jadi sebenarnya membuat skeleton itu sangat mudah. Kuncinya adalah di sini.
Nah, di sini kita buat kondisional. Kondisionalnya adalah data ini. Data ini adalah data array yang kita dapatkan dari API. Nah, di sini saya buat setelah kita mengget menggunakan Axios, maka data tersebut disimpan berupa konstanta data. Nah, di sini. Konstanta data ini akan menjadi kondisional. Nah, di sini. Kuncinya adalah di sini. Apakah data tersebut sudah ada? Gitu. Jika data tersebut sudah terisi dengan data array yang kita dapatkan dari API, maka kita akan menampilkan kontennya. Nah, di sini. Apakah data ada? Maka kita akan menampilkan view-nya ini. Nah, jika tidak ada, maka kita akan menampilkan skeleton placeholder. Oke, teman-teman sudah paham ya? Sangat mudah sekali. Saya kembali lagi, coba buka. Saya buka. Nah, di sini. Di sini akan bekerja kondisional ini. Apakah datanya ada? Nah, karena datanya belum ready, maka dia akan ke pilihan kedua. Dia akan menampilkan skeleton. Nah, di sini dia akan menampilkan skeleton secara terus-menerus sampai data ini terisi dengan data array dari API. Seperti itu, teman-teman. Dia akan menunggu, karena tadi di sini saya buat 10 second, jadi menunggu 10 second. Nah, jika sudah ada data, sudah terisi dengan data dari API tersebut, maka dia akan menampilkan kontennya sesuai dengan view. Oke teman-teman, cukup mudah bukan? Mungkin demikian video kali ini tentang skeleton placeholder pada React Native. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya bisa menjelaskan React Native lebih banyak lagi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini dan bye!